Nelson P. Sitompul SEMM, sang penggiat traveling asal Tanah Batak. Perjalanan ke Turki kunjungi kota Tarsus, tempat lahir Rasul Paulus. Menyempatkan mencuci muka memakai air sumur Santo Paulus. Saya merasakan atmosfer yang berbeda dan luar biasa. Sepertinya enggan meninggalkan lokasi itu. Sekitar 300 meter dari sumur Santo Paulus terdapat gereja Santo Paulus yang kini sudah menjadi museum. Saya pun memanjatkan doa di tempat ini. Pori-pori saya seakan menangkap bahwa Rasul Paulus pernah hadir di tempat itu hampir 2000 tahun lalu. Hal ini dikatakan sang penggiat traveling asal Tanah Batak, Nelson P. Sitompul SEMM, ketika berkunjung ke Turki selama 7 hari, Jumat 29 April 2022 hingga Jumat 6 Mei 2022. Perjalanan ke Turki ini adalah yang kelima kali bagi saya. Yang keempat adalah tahun 2014 silam, jadi saya ke sana kembali setelah 1 windu berlalu, katanya. Nelson P. Sitompul SEMM, yang merupakan traveler yang sudah mengunjungi berbagai tempat bersejarah dan objek wisata spiritual terkenal di belahan dunia ini, menyampaikan bahwa sebelumnya sudah mengunjungi semua tempat para wisata umum yang ada di Turki. Tetapi ada satu tempat yang tidak umum, artinya khusus Kristen yang belum saya kunjungi, yaitu kota Tarsus, tempat lahirnya Rasul Paulus. Niat saya berkunjung ke sana sudah sejak tahun 2003, artinya sudah 19 tahun tertunda, ujarnya. Pada kunjungan kelima ke Turki menuju kota Tarsus ini, baru bisa terwujud pada Rabu 4 Mei 2022. Dia mengunjungi bekas rumah tempat lahir Rasul Paulus dengan sumur di sampingnya yang diberi nama Sumur Santo Paulus. Dia pun menyempatkan diri mencuci muka memakai air dari Sumur Santo Paulus itu. Sebelumnya pada kunjungan pertama hingga keempat, belum ada jalur ke kota Tarsus karena kekhususannya. Dengan perjalanan kelima ini, berakhirlah kunjungan saya ke negara Turki dan sudah mengunjungi kota Tarsus ini. Sudah cukup rasanya saya mengunjungi negara ini, tuturnya. Nelson P. Sitompul SEMM yang merupakan penasihat Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia ini mengatakan untuk perjalanannya ke Turki menghubungi sebuah tim mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki, di mana mereka menjadi guide freelance untuk warga negara Indonesia. Saya sudah lama memiliki nomor kontak mereka. 2 bulan sebelum keberangkatan, saya mencoba membuat kontak dan ternyata masih aktif. Saya sampaikan maksud saya mau mengunjungi Turki. Mereka menunjuk seorang mahasiswa tingkat S2 untuk menjadi guide kami selama di Turki, katanya. Dia pun memesan tiket pesawat maskapai penerbangan Emirates dari Jakarta menuju Istanbul pulang pergi untuk 2 orang bersama adiknya Resman Sitompul sarjana hukum. Untuk bisa mencapai Istanbul, penerbangan harus transit terlebih dahulu di kota Dubai. Setelah itu dia menyerahkan schedule perjalanan selama di Turki kepada guide yang ditunjuk. Jumat 29 April 2022 sore tiba di Istanbul. Selama 2 hari dia berkeliling di kota terpadat di Turki yang menjadi pusat perekonomian, budaya dan sejarah negara itu. Istanbul merupakan kota lintas benua di Eurasia yang membentang melintasi Selat Bosporus di antara Laut Marmara dan Laut Hitam. Senin 2 Mei 2022, dia terbang dari Istanbul menuju Provinsi Izmir untuk objek Efesus yang terletak di antara 2 bukit dengan pelabuhan kuno. Kota kuno ini dulunya adalah ibu kota dari zaman Yunani dan Romawi yang bersejarah sehingga menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Rabu 4 Mei 2022, dia terbang dari Izmir ke kota Sedana untuk tujuan Tarsus, sebuah kota di Turki di muara sungai Tarsus Cai, Laut Tengah. Pada masa bersejarah berikutnya, Tarsus menjadi pusat administratif. Setelah penaklukan Romawi, kota Tarsus menjadi ibu kota provinsi Kilikia. Kota ini terkenal sebagai tempat kelahiran Santo Paulus.
Kamis 5 Mei 2022, dia terbang dari Tarsus kembali ke Istanbul. Selama seharian mengunjungi beberapa tempat wisata dan pusat perbelanjaan di kota Istanbul. Setelah puas mengunjungi berbagai tempat di Turki, Jumat 6 Mei 2022, Nelson P. Sitompul SEMM terbang kembali dari Istanbul menuju Jakarta. Bagi Nelson P. Sitompul SEMM yang merupakan pendiri dan ketua pembina Yayasan NPS ini, selama 3 hari di Istanbul sudah cukup untuk napas tilas ke tempat-tempat yang sudah pernah dikunjunginya. Namun dalam kunjungannya yang kelima ini diakunya terdapat 2 hal yang baru. Pertama, Hagia Sophia kembali berfungsi menjadi masjid. Gedung memiliki sejarah panjang ini dibangun abad ke-6 sebagai gereja. Namun 900 tahun kemudian berubah fungsi menjadi masjid. Setelah 600 tahun, pada tahun 1935 berubah fungsi lagi menjadi museum. Jadi dalam 4 kali kunjungan saya sebelumnya, gedung ini adalah museum, urainya. Pada kunjungan yang kelima ini, tempat itu sudah menjadi masjid. Tepatnya sejak tahun 2020. Di pintu masuk masjid tampak dipampang SK Presiden Erdogan untuk pengalihan fungsi museum tersebut menjadi tempat ibadah, namun masih tetap bisa dikunjungi. Bedanya, lukisan Bunda Maria menggendong bayi Yesus yang berada di bagian dalam kubah gedung ditutup sedikit dengan kain putih, sehingga tidak jelas lagi lukisan tersebut menampakkan Bunda Maria menggendong bayi Yesus, katanya. Kedua, Menara Archives, objek wisata yang sebenarnya merupakan menara pemancar televisi di mana terdapat sebuah restoran di bangunan atas setinggi 300 meter dan untuk pertama sekali Nelson P. Sitompul SEMM dan adiknya Resman Sitompul SH makan siang di situ. Nelson P. Sitompul SEMM, penyantun dan penasihat utama majalah Dalianatul ini mengatakan bahwa kunjungan ke Efesus hanya sebagai pengulangan saja. Namun suatu kunjungan yang luar biasa bagi adiknya Resman Sitompul sarjana hukum mengunjungi reruntuhan kota Efesus, kota di mana dulunya terdapat jemaat Paulus. Turki memang terkenal akan objek wisata yang unik. Salah satu yang menjadi favorit wisatawan dan tak boleh terlewatkan untuk dikunjungi adalah Efesus, sebuah kota kuno di Turki. Di kota ini dapat ditemukan 3 sisa reruntuhan bangunan peninggalan peradaban kota Efesus. Pertama, kuil Artemis yang dibangun sejak sekitar 550 sebelum Masehi sebagai tanda penghormatan pada Dewi Artemis yang merupakan dewi para pemburu, hutan, bulan, dan pemanah. Kedua, perpustakaan Celsus yang dibangun sejak 117 Masehi hingga 135 Masehi oleh Gaius Julius Aquila sebagai bentuk penghormatan terhadap ayahnya Tiberius Julius Celsus Ptolemaianus. Ketiga, Grand Theater of Celsus, di mana pada zaman Romawi merupakan tempat yang digunakan sebagai arena hiburan warga, termasuk sebagai arena bertarung para gladiator. Nelson P. Sitompul SEMM bersama adiknya Resman Sitompul sarjana hukum dan sahabat pria Turki juga mengunjungi Taman Bunga Tulip, Emirgan Park, terkenal dengan koleksi tulipnya yang semarak dan muncul secara massal setiap bulan April selama Festival Tulip Istanbul. Nelson P. Sitompul SEMM, pembina dan penasihat TMB Taput Mencari Bakat, dalam perjalanannya ke Turki kali ini memperoleh pengalaman yang tidak terlupakan. Daerah tempatnya menginap di Istanbul adalah daerah elit Taksim dengan daratan tinggi perbukitan. Dari kamar hotel kami menginap, yaitu Hotel CVK Park Bosporus, tampak indahnya Selat Bosporus, yaitu selat yang membelah kota Istanbul menjadi daratan Eropa dan daratan Asia.
Hotel kami menginap berada di daratan Eropa, katanya. Nelson P. Sitompul SEMM menceritakan pada tanggal 1 Mei 2022 ketika mereka turun lift hotel jam 9 pagi sesuai dengan janji, si guide telepon dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menjemput sampai ke hotel karena jalan ditutup oleh kepolisian dalam rangka mengantisipasi demo buruh. Sehingga kami diminta jalan kaki sekitar 300 meter. Si guide menunggu di sisi timur Masjid Taksim, sementara hotel kami ada di sisi baratnya. Ketika kami keluar hotel, kami melihat jalanan sepi dan kosong. 50 meter arah kanan ada pemblokiran jalan oleh kepolisian. 50 meter arah kiri juga ada pemblokiran jalan oleh kepolisian, ujarnya. Nelson P. Sitompul SEMM bersama adiknya Resman Sitompul sarjana hukum harus berjalan ke arah kiri menuju Masjid Taksim, di mana polisi penjaga pemblokiran tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga dia sedikit capek menunjukkan kunci hotel dan paspor sebagai turis dari Indonesia. Setelah mereka diskusi beberapa orang, baru memberikan mereka izin lewat. Setelah berjalan 100 meter, baru mereka tahu bahwa pusat demo buruh adalah di alun-alun dekat masjid tersebut. Para pendemo berkumpul ratusan orang dengan memakai seragam dan melakukan orasi. Ketika melewati pendemo, beberapa puluh pasang mata memandang kami, sehingga niat untuk mengabadikan dengan kamera ponsel saya urungkan. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ucapnya. Setelah mereka memasuki sisi masjid, dia melakukan kontak lagi di mana persisnya posisi mobil yang menunggu. Karena ada dua jalan keluar dari alun-alun itu dan dua-duanya diblokir polisi. Setelah sekitar 10 menit baru mereka mendapat lokasi. Lalu mereka berjalan ke tempat pemblokiran yang dijaga banyak polisi bersenjata laras panjang dengan suasana mencekam bagai di medan pertempuran. Akhirnya mereka diminta menuju jalan yang satu lagi dengan bahasa isyarat. Pada akhir ceritanya, Nelson P. Sitompul SEMM mengatakan bahwa mereka berjalan sekitar 200 meter untuk menuju tempat pemblokiran yang satu lagi. Masih tetap sama sulitnya. Setelah berkomunikasi dengan 3 orang polisi penjaga, polisi yang ketiga langsung menyuruh lewat tanpa melihat paspor. Mungkin dia sudah amati dari tadi, begitu sulitnya kami keluar. Setelah diizinkan keluar, rasanya baru lega. Tidak berapa lama kami bertemu si guide dan sopir, pungkasnya. Demikian Hikuma TV menyampaikan. Nelson P. Sitompul SEMM, sang penggiat traveling asal Tanah Batak. Perjalanan ke Turki kunjungi kota Tarsus, tempat lahir Rasul Paulus. Menyempatkan mencuci muka memakai air sumur Santo Paulus. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.